Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Pratama dari kelas 7 KR dengan NIM 2117205. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial install NGFW open source Untangle di VirtualBox. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mendownload aplikasi dari VirtualBox-nya ya teman-teman. Ini kita menggunakan VirtualBox Oracle ya. Kita klik download dan kita pilih yang Windows Host. Nah, di sini karena saya sudah mendownloadnya ya teman-teman. Nah, kita buka file yang sudah saya download. Nanti tampilannya akan seperti ini apabila kita telah download ya. Kita klik yes. Kita klik next. Kemudian kita save. Kita klik next, kita klik next. Kita klik next lagi ya. Kita klik yes. Kita klik install. Dan kita tunggu ya teman-teman untuk ininya, untuk loadingnya ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Video Oracle VirtualBox-nya. Nah, jadi teman-teman di sini karena kita menginstal Oracle VirtualBox-nya, ternyata dia tidak bisa digunakan mic dari laptop saya teman-teman ya. Jadi saya akan mendubbing video saya ya teman-teman, karena tadi tidak bisa dibuka mic-nya. Nah, sudah selesai loadingnya teman-teman untuk penginstalan Oracle VirtualBox-nya. Kita klik finish. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini karena saya sudah. Nah, untuk itu kita ini dulu ya. Kita download dulu Untangle firewall-nya ya. Sini kita klik masuk ke link e-learning karena kita menggunakan VirtualBox. Kita download yang OVA ya. Kalau kita menggunakan yang ISO tidak bisa digunakan di VirtualBox. Kita akan menginstalnya di laptop ya. Kita gunakan saja yang OVA karena saya sudah mendownloadnya. Di sini sudah saya download ya teman-teman. Nah, kemudian kita buka lagi dari aplikasi dari Untangle ini tadi ya. VirtualBox-nya kita teman-teman, kita buka. Nah, ini karena saya sudah menginstal sebelumnya, kita remove dulu ya untuk membuat tutorial ulangnya ya. Kita klik remove. Kita delete all files. Nah, nanti teman-teman kalau teman-teman baru seperti ini ya. Kita klik import, kemudian kita cari file downloadan yang sudah kita download tadi teman-teman ya. Kita klik open. Kita klik finish. Nah, ini kita tunggu importing aplikasinya sampai 100% dulu ya teman-teman. Kita tunggu loadingnya ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman, suaranya jadi saya dubbing mungkin tidak sesuai dengan bibir saya karena saya sudah mengulang 5 kali membuat video ternyata masih tidak bisa dan waktunya sekarang sudah mepet. Jadi saya dubbing saja videonya ya karena tidak bisa sesuai dengan kameranya teman-teman ya. Nih kita tunggu importing aplikasinya sampai 100% ya teman-teman. Nah, kalau sudah 100% ini seperti ini tampilannya. Nah, ini kita lihat ini kan di sini power off. Nah, berarti Untangle-nya belum aktif ya. Nah, di sini untuk mengaktifkan Untangle-nya kita klik 2 kali di tombol powernya ya.
Nah, seperti ini tampilannya kalau sudah dia mulai loading untuk membuka Untangle-nya ya. Nah, ini loading sudah berjalan. Kita tunggu sampai selesai proses dari loading aplikasinya ya, teman-teman. Nah, ini sudah mulai berjalan untuk proses instalasi dari Untangle Firewall. Ini kita tunggu saja sampai dia selesai, teman-teman. Ini sedikit agak lama ya, teman-teman, untuk proses loadingnya. Nah, ini sudah mulai loading ya, teman-teman. Ini ditunggu saja. Agak lama, teman-teman, loadingnya. Yang proses loadingnya tuh di bawah tulisan Untangle-nya itu ya, teman-teman. Kita tunggu sampai dia selesai proses loading. Lumayan lama ya, teman-teman, untuk proses loadingnya nih ya. Nah, ini sudah mulai lanjut lagi loadingnya. Nah, di sini karena baterai saya low, saya close kamera sebentar, teman-teman ya. Saya akan pasang dulu charger ya, teman-teman. Di sini kita masih menunggu loading dari aplikasi Untangle-nya ya. Nah, inilah tadi tampilannya sudah masuk ke setup wizard-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke firewall Untangle ya, teman-teman. Nah, di sini karena kita belum punya akun, kita create akun ya. Sebenarnya saya sudah buat tadi, namun saya buatkan lagi tutorial ulang untuk membuat emailnya ya. Nah, nanti di sini teman-teman masukkan alamat email teman-teman, passwordnya. Nah, password atas dan password bawah disamakan. Bisa teman-teman tulis nama teman-teman. Fontnya nanti dimasukkan 0 saja sampai 8. Company-nya ditulis boleh Bina Dharma. Industrinya nanti dipilih yang education ya, teman-teman, karena kita kan kampus ya. Nah, untuk country-nya nanti pilihkan Indonesia aja, teman-teman ya. Nah, karena ada pilihan Indonesia ya, jadi kita tidak perlu mengisi yang nanti kolom yang di bawah itu dia hilang yang state-nya. Nah, ini kita pilih Indonesia saja, kita klik Indonesia nanti. Nah, itu kan ada Indonesia, kita klik. Nah, dan klik agree ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini, saya pilih Indonesia dan kolom state-nya hilang jadinya. Kita klik agree. Nah, nanti kita klik reCAPTCHA ya. reCAPTCHA ini, teman-teman, saya sudah membuat lama sekali ya, sampai setengah jam mungkin untuk membuat akunnya, karena memang susah reCAPTCHA-nya, kurang sensitifnya, salah terus. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman buat agak sabar ya, teman-teman, untuk reCAPTCHA-nya. Nah, setelah bisa reCAPTCHA-nya nanti kita klik create ya, teman-teman. Nah, jangan lupa kalau sudah klik create,
nanti akan ada email ke konfirmasi untuk pengaktifan akun ke Gmail kita yang telah kita masukkan di atas tadi ya. Nah, karena saya sudah punya, kita klik login. Ya, teman-teman, klik login. Nah, kita masukkan email kita tadi ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk aktivasi dulu ya, teman-teman. Nah, ini tadi saya juga lupa, ternyata dia tidak bisa kita login kan kalau belum kita aktivasi manual dari email kita. Nah, ini kita cek inbox email kita, nanti kita klik aktivasinya. Setelah diklik aktivasi baru kita bisa login, teman-teman ya, ke Untangle lah ya. Nah, ini kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Kita klik login, ini klik lever saja. Nah, inilah tampilan dari Untangle-nya ya, teman-teman ya. Aplikasi Untangle-nya, firewall-nya seperti ini ya jadinya, teman-teman. Ini dashboard. Ini dashboardnya teman-teman ya, itu kan ada email kita itu. Kemudian application. Nah, itu bisa kita lihat fitur-fiturnya di sini, teman-teman ya. Ini toolnya. Dari Untangle aplikasinya ya, teman-teman. Ini fitur-fiturnya. Nah, ini kita lihat, ini kan ini loginnya sebagai email kita ya, teman-teman. Nah, ini bahasanya kita bisa pilih, kemudian kita bisa ganti tema kalau teman-teman ingin mengganti tema ya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu firewall ya, teman-teman. Mungkin kita sudah dari tadi sudah menginstal Untangle Firewall. Nah, saya akan mengulas sedikit apa itu firewall dan bagaimana cara kerjanya ya. Nah, perkenalannya adalah firewall adalah sistem yang menyediakan keamanan jaringan dengan memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan perangkat aturan yang ditentukan pengguna. Secara umum, tujuan dari firewall adalah mengurangi atau menghilangkan terjadinya komunikasi jaringan yang tidak diinginkan sambil membiarkan semua komunikasi yang sah mengalir dengan bebas. Dan sebagai besar infrastruktur server, firewall memberikan lapisan keamanan yang penting yang dikomunikasikan dengan tindakan lain, mencegah penyerang mengakses server Anda dengan cara yang jahat. Jadi dia ini seperti pengaman berlapis untuk kita mengakses web-web yang mungkin tidak resmi, teman-teman ya, seperti contohnya di dark web. Apabila kita ingin membuka dark web, nah kita harus menggunakan firewall ini ya. Nah, jadi firewall ini ada menggunakan jaringan TCP ya, atau Transport Control Protocol. Lalu lintas jaringan TCP bergerak di sekitar jaringan. Dalam paket yang merupakan wadah terdiri dari header. Paket ini berisi informasi kontrol seperti alamat, sumber, dan tujuan. Dan informasi urutan paket dan data juga dikenal sebagai payload ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa jenis firewall yang akan kita bahas ya dengan cepat. Tiga tipe dasar firewall. Yang pertama adalah penyaringan paket atau stateless firewall yang bekerja dengan memeriksa paket individual secara terpisah. Dengan demikian, mereka tidak akan mengetahui status koneksi kita ya, teman-teman, hanya dapat mengizinkan atau menolak paket berdasarkan header paket individunya. Nah, yang kedua adalah firewall stateful, mampu menentukan status koneksi paket yang membuat jauh lebih fleksibel dibanding firewall stateless.
Nah, di sini mereka bekerja dengan mengumpulkan paket terkait hingga status koneksi dapat ditentukan sebelum aturan firewall apapun ditetapkan ke lalu lintas ya. Nah, yang ketiga adalah firewall aplikasi melangkah lebih jauh dengan menganalisa data yang dikirimkan yang memungkinkan lalu lintas jaringan dicocokkan dengan aturan firewall yang khusus untuk layanan atau aplikasi individual. Ini juga dikenal sebagai firewall berbasis proxy. Nah, itu tadi dari 3 jenis firewall yang tipe dasar teman-teman. Sebenarnya masih banyak firewall lainnya. Namun ini adalah firewall tipe dasarnya ya teman-teman. Nah, selain perangkat lunak ya teman-teman yang seperti kita gunakan tadi. Nah, ada beberapa jenis juga dari hardware. Perangkat keras seperti router. Nah, router itu juga perangkat firewall teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, nah itu tadi kalau kita mau mengakses itu baiknya jangan menggunakan jaringan SIM card pribadi ya teman-teman. Nah, misalnya kalau mau mengakses koneksi yang kurang aman, kita bisa gunakan dari jaringan IndiHome karena dia nanti orangnya tidak akan melacak kita, tidak bisa melacak kita secara langsung teman-teman ya. Karena ada sistem proteksinya. Ya, teman-teman. Nah, ini kita kembali lagi ke fitur-fitur dari Entangle-nya ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ini saja yang dapat saya jelaskan pada tutorial ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya cukupkan untuk tutorialnya sampai di sini ya, teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.